saya ucapkan selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Gita Windari. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Perang Tondano. Ya, Perang Tondano adalah perang yang berlangsung antara suku Minahasa dengan pemerintah kolonial Belanda yang berlangsung di sekitar Danau Tondano, Sulawesi Utara. Perang Tondano terjadi selama 2 periode, yakni pada masa pemerintah VOC dan perang yang meletus pada abad ke-19. Penyebab Perang Tondano I adalah ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa yang secara berani ditentang oleh rakyatnya. Sayangnya, rakyat Minahasa terpaksa menyerah kepada VOC karena perekonomiannya terancam. Tokoh yang memimpin Perang Tondano I selain Tewu, Sarapung, Korengkeng, Lumineng Kewas, Mutualadi, semuanya berasal dari Tondano Minawanua. Terdapat juga Luntuk Kumasi, Kepala Walak Tomohon, dan Ukung Mamahit dari Walak Romboken, bahkan sebagai organisator dan atau otak Dezil dari perlawanan melawan Kompeni Belanda. Selain Tewu, juga Luntuk Kamasi, Kepala Walak Tomohon yang dicari-cari oleh pihak Belanda untuk ditangkap. Latar belakang Perang Tondano I. Sebelum VOC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minahasa telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Spanyol yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang diketahui berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Akan tetapi, hubungan antara Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu ketika pada abad ke-17 VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Simon Kos yang diberi kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol mulai menempatkan kepala di Selat Lembeh. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkir dari tempat itu. Setelah itu, VOC memaksa rakyat Minahasa agar menjual beras hanya kepadanya, tetapi ditolak. Penolakan ini memicu kemarahan VOC yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minahasa. Jalan Perang Tondano I. Perang Tondano I berlangsung pada tahun 1808 untuk melemahkan rakyat Minahasa. VOC tidak menggunakan kekuatan militernya, tetapi dengan membendung Sungai Temberan. Akibatnya, aliran sungai meluap hingga membanjiri permukiman penduduk. Akan tetapi, rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tondano. Mengetahui hal itu, VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Berikut ini isi ultimatum Gubernur Simon Kos kepada rakyat Minahasa. Masyarakat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontak kepada VOC. Masyarakat Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50 sampai dengan 60 budak karena rusaknya tanaman padi akibat luapan Sungai Temberan. Akan tetapi, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Minahasa, sehingga VOC memilih untuk mundur ke Manado. Akhir Perang Tondano I. Pilihan VOC untuk mundur ke Manado ternyata membuat keadaan masyarakat Minahasa semakin sulit. Pasalnya, hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk karena pembelian dari bangsa Spanyol telah diusir VOC dari Nusantara. Masyarakat Minahasa pun tidak memiliki pilihan selain mendekat dan menjalin kerjasama dengan VOC agar hasil pertaniannya dapat terjual. Terbukanya perdagangan Minahasa bagi VOC ini mengakhiri Perang Tondano I. Setelah itu, Belanda membangun permukiman di Sulawesi Utara, lengkap dengan sebuah banteng yang diberi nama Minawanua atau Ibu Negeri. Ya, sekarang Perang Tondano II. Perang Tondano II sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad 19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan,
Maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi, karena yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian adalah orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Dendels, melalui Kapten Hartips, Residen Manado, Prediger segera mengumpulkan para ukung. Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik. Belanda menargetkan 2.000 pasukan Minahasa yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Dendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Banyak di antara para ukung mulai meninggalkan rumah. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangan di Tondano, Minawa. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa, serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Dalam suasana yang semakin kritis itu, tidak ada pilihan lain bagi Residen Prediger kecuali mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawa. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung Sungai Tambera. Prediger juga membentuk 2 pasukan tangguh. Satu pasukan persiapan untuk menyerang dari Danau Tondano, sedangkan pasukan yang lain menyerang Minawa dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawa sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawa. Walaupun sudah malam, para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda merasa kewalahan. Setelah pagi hari tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Tiba-tiba dari perkampungan itu orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya, sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu, Sungai Temberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawa, tetapi tentu tidak efektif. Begitu juga serangan yang dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano, Minawa. Bahkan terdengar berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau. Perang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun, dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat berusaha mempertahankannya. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah kepada penjajah. Nah, sekian itu penjelasan dari materi yang saya sampaikan, yaitu Perang Tondano I dan Perang Tondano II. Segitu materi yang bisa saya berikan. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat sore.